Hai Kak. 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 Kalian ngapain sih? Oh, sorry. Duduk. Sorry banget Queen. Jadi gini, aku tuh lagi bikin skrip buat FLC News minggu ini. Dan jujur aku tuh bingung banget, ini kira-kira udah oke nggak ya? Coba deh kamu bantuin baca, terus coba lihat apakah penyampaiannya tuh udah enak atau belum atau masih kurang. Oke, bentar. Kalau kayak gini sih nggak kebayang sih Kak. Mending kita langsung sekalian bawain FLC News aja. Tuh FLC Family udah pada nungguin. Oh iya, bener juga Queen. Hai FLC Family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali rasanya kami bisa bertemu dengan FLC Family di hari Minggu ini. Tentunya saya berharap FLC Family ada dalam keadaan yang baik serta terus semangat dalam bulan kemerdekaan ini. Di bulan Agustus ini, FLC sedang membawakan satu tema yaitu berjuang, bertahan, dan berlomba. Kami berharap FLC Family dapat terberkati melalui tema ini dan saudara mendapatkan pembelajaran baik serta nilai-nilai yang positif bagi kehidupan FLC Family. Sebagai informasi tambahan, bagi FLC Family yang sedang memerlukan support doa, saudara dapat mengunjungi Home Lounge setelah ibadah selesai. Karena tim doa FLC dengan senang hati akan membantu saudara sekalian. Selain dapat didoakan secara langsung, FLC Family juga bisa membawa pulang form doa untuk saudara isi dan dikembalikan pada kotak doa yang ada di Home Lounge. Setiap prayer request yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. FLC Family juga bisa mendapatkan informasi seputar gereja dengan menghampiri volunteers yang ada di area Home Lounge setelah ibadah selesai. Atau FLC Family juga bisa langsung saja menghubungi nomor telepon gereja yang ada di 0816 633 633 dan akan ada staf FLC yang dengan senang hati membantu saudara. Oh ya, saat ini FLC Family dapat menyaksikan kembali ibadah minggu melalui YouTube channel Forward Living Church dan FLC Family dapat terupdate dengan informasi seputar gereja melalui sosial media FLC. Jadi, jangan lupa untuk subscribe serta follow agar gak ketinggalan informasi seputar gereja. Meet the Reality yang merupakan sebuah kegerakan yang diadakan oleh teman-teman The Flock akan kembali diadakan pada tanggal 24 Agustus 2024. Kali ini Meeting the Reality akan diadakan di 7 Speed Coffee. Di acara Meet the Reality ini, kita akan melakukan obrolan-obrolan ringan namun culture yang tentunya akan relate dengan perkembangan masa kini. So, pastikan teman-teman The Flock jangan ketinggalan ya. Jangan lupa untuk follow Instagram @thevlog.flc supaya nggak ketinggalan setiap informasinya ya. Bagi FLC Family yang ingin bergabung dalam sebuah komunitas kecil untuk bisa saling bertumbuh ataupun saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan sebuah komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani hidup sehari-hari. Bagi FLC Family yang mau bergabung dapat bertanya serta mendaftarkan diri saudara di Home Lounge FLC setelah ibadah selesai. Satu informasi penting lainnya, pada tanggal 29 Agustus 2024, FLC akan kembali mengadakan ibadah Women Fellowship. FLC Women Fellowship akan kembali diadakan di House of Prayer, dan kali ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina. Pastikan setiap ladies dapat join di dalam ibadah Women Fellowship ini. Jangan lupa untuk melakukan RSVP di nomor telepon office gereja agar gereja dapat mempersiapkan tempat terbaik untuk setiap ladies. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan setiap FLC Family yang sedang berulang tahun dan merayakan wedding anniversary. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan saudara. Berikut ini beberapa FLC Family yang sedang berulang tahun dan merayakan wedding anniversary di sepanjang minggu ini. Nah, ini kan udah selesai semua Kak informasi yang kita harus sampaikan ke FLC Family. Wih, thank you banget ya Queenie. Akhirnya kita kelar juga bawain FLC News minggu ini. Yuk, sekarang saatnya kita siapkan hati, jiwa, serta pikiran kita untuk memulai ibadah sesaat lagi. Happy Sunday and God bless you!
saya jemput kita boleh bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih karena kuasa Roh Kudus sudah lebih dahulu menguasai tempat ini. Bahkan setiap kami yang boleh hadir di ibadah di awal ini Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami. Persembahan biarlah itu hadir dari ketulusan hati kami. Bangkitkan roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan siapkan kami lebih fokus lagi untuk menerima firman Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir pada hari ini, pagi ini Tuhan. Kami tidak pulang dengan sia-sia, namun kami bawa sesuatu yang terbaik. Dengan berkas-berkas yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya boleh katakan amin. Mari bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dan merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Come on, Abelsi. Kami bersyukur Engkau baik di kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Sambil renungkan kebaikan Tuhan, katakan pujian ini. Say, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sama-sama angkat suaramu katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Naikkan syukurmu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Akui dia nyatakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami merenungkan kebaikan Tuhan di hidup kami. Dan kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Sampai kapanpun Tuhan. Thank you Jesus. Dengan penuh ungkapan syukur, angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mau persembahan yang kudus di hadapannya, nyatakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat
tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Come on. Sing it hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. We give thanks. We give thanks. Sing. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Our God sing. Sing. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Our God sing. Our God sing. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh hallelujah. Soul cries out, yeah. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan. My heart is full, I love you, Lord. You've been so good, you've been so good, you've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. Everybody say, you've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you, Lord. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Sing it. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. My soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, thank you, Lord. Yang bersyukur katakan haleluya. Puji Tuhan. Boleh tengok kanan kiri mau bilang Tuhan Yesus baik buat kamu. Kita akan sama-sama belajar satu pujian baru. Ceritakan kebaikan Tuhan, come on. Sama-sama biarlah pujian ini memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan.
bersyukur, nyatakan. Say, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Suarakan haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Akui, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami merayakan kasih-Mu Tuhan, karena tidak ada Allah yang lain yang mengasihi kami seperti Engkau. Thank you Jesus. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Oh amin. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sekali lagi nyatakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara persilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Boleh tundukkan kepalamu. Kami datang ya Tuhan dengan rasa syukur. Kami rindu untuk membawa korban yang hidup di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Akui kesetiaannya Tuhan dalam hidupku. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, kami aman bersamamu.
It's running after me, singing louder. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Singing your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Singing your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All of my life you have been so. You are so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness, 'cause you are so faithful. All my life you have been faithful. All of my life you have been so. Thank you, Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it all my life. Sama Tuhan katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Kami mengangkat tangan kami Tuhan sebagai tanda hormat, syukur dan rendah hati kami. And all my life you have been faithful. All of my life you have been so good. Makasih Tuhan. With every breath that Kami mengucap syukur. Kadang-kadang kami nggak bisa mengucapkannya, tapi kami mau katakan. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. Every breath that I Mari dengan segenap hatimu. Yes, 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 gereja Tuhan. Setiap rumah tangga katakan. of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness. And I will sing of the goodness of Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat. Luar biasa. Who is and always in the goodness of God. Amen.
What a great day to be in the house of the Lord. Amen. Kita menikmati hadirat Tuhan sejauh ini, tapi kita percaya the best part is just about to come. So FLC family, prepare your hearts, your mind, your focus. Prepare your notes. Karena biarlah semua benih firman Tuhan yang dibagikan sore ini tidak kembali sia-sia. Biarlah tercatat supaya kita bisa kembali merenungkan, memahami, dan akhirnya kita percaya bahwa setiap firman Tuhan penuh kuasa. Setiap firman Tuhan emang penting untuk kita kembali pelajari, pahami, dan akhirnya Roh Kudus berikan kita pertolongan supaya kita benar-benar bisa memahami kita harus berbuat apa. Dan supaya kita terus bisa berjalan penuh dengan rasa syukur, rasa bangga karena kita percaya bahwa pertolongan kita memang bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena senantiasa sampai hari ini Tuhan sudah begitu baik. So FLC family, are you ready to receive the word? Amin, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan dilayani kembali oleh Pastor Debbie. Thank you so much. Dan kita percaya something special yang sudah disediakan juga buat kita semua pada sore hari ini. Maka dari itu, biarlah benar-benar jangan ada momen di mana fokus kita teralihkan, di mana iblis ganggu kita, di mana kita merasa bahwa kita nggak harus pay attention. Jangan sampai seperti itu. Karena Tuhan menghargai kita ambil keputusan sore hari ini untuk datang beribadah. Maka dari itu ada berkat yang luar biasa lagi yang disediakan oleh Tuhan. So enjoy the word, enjoy being in His presence. Tidak akan lama, tapi kita percaya bukan soal lamanya, tapi karena kita pay attention, kita dapat sesuatu yang baik daripada Tuhan. So FLC family, why don't we give a warm welcome Pastor Debbie. Dan kita percaya ada sesuatu yang luar biasa. Thank you hambanya. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala yang lemah lembut. Beda sama saya ya, orang Sulawesi. Kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu shalom. Puji Tuhan. Bulan ini bulan apa? Agustus ya, jadi kita ini memperingati hari kemerdekaan. Dan yang namanya kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan, amin. Ya kita bersyukur loh, saya tuh nonton film tentang bagaimana dulu para pejuang merebut Indonesia ini tuh enggak gampang loh saudara. Ya ternyata ketika mereka tuh berjuang ya mencucurkan darah di dalam ketakutan. Sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan. Ya, tetapi sayangnya saking terlalu menikmatinya sehingga banyak orang yang tidak menghargai, bahkan tidak berjuang untuk mempertahankan. Menikmati kemerdekaan itu enak, tetapi sebenarnya kita harus ingat kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu sulit. Ya, kalau kita biarkan bangsa kita, ya bahaya saudara. Ya siapa yang harus berjuang mempertahankan kemerdekaan? Ya kita ini. Nah di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan. Karena dulu kita ini hamba, kita dosa. Alkitab berkata ya upah dosa itu ialah maut. Semua kita harusnya mati. Tapi Tuhan beri kemerdekaan lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita dimerdekakan. Tetapi bukan berarti saya sudah merdeka kok. Jadi saya mau hidup seenak-enaknya saya bisa. Maaf ya ada usaha dari kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari saudara kita buka bersama bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Ibrani pasal 12 ya. Judul perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita ini sudah diberi karunia iman percaya sama Yesus itu anugerah. Karena untuk percaya Yesus itu pun kasih karunia. Itu anugerah beriman. Ya, nah setelah kita diberikan itu kita harus mempertahankan nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama baca bersama 1, 2, 3.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab berkata ternyata saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu gelanggang. Di dalam satu arena pertandingan dan perlombaan. Anda setuju atau tidak, saya tidak minta persetujuan Anda. Karena Alkitab berkata, ya mau atau tidak, setuju atau tidak, kita semua wajib mengikuti perlombaan iman. Kalau ada perlombaan berarti satu saat ada yang menang, ada yang kalah. Ya, saya berdoa semua jemaat di tempat ini menang sampai pada garis akhir. Ya, jangan sampai kita ini sudah bersusah-susah ikut Yesus, akibat saudara kita masih terus hidup dalam dosa, lalu kita kalah pada pengakhirnya. Jangan ya nak ya, jangan ya dek ya, bahaya ya dek ya. Ya sudah, mari kita kembali kepada ayat ini. Dikatakan kenapa kita harus berlomba sampai pada akhirnya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara percaya nggak bahwa kita ini hari ini hidup ada saksinya loh. Ya, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi hidup kita yang pertama itu siapa? Ya, siapa yang tahu? Dapat sepeda loh di bawah. Siapa saksi hidup kita yang pertama? Tuhan dong ya. Masa gitu aja nggak tahu loh, ampuni mereka nih Tuhan. Kamu tuh lulus sekolah minggu nggak sih? Ya cuma ngomong Tuhan aja berat loh. Ya pasti dong ya, saksi yang pertama kita itu siapa? Ya Tuhan. Alkitab berkata mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk kemudian memberikan upah kepada mereka nanti pada akhir zaman. Jadi saksi kita yang pertama itu mata Tuhan. Dan mata Tuhan itu kecanggihannya melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Biar saudara mau sembunyi di kamar hotel, ya di bawah tanah, atau saudara melakukan kenajisan di basement, di dalam mobil, tetap terpantau sama mata dan kanan kirimu. Hati-hati lu. Ya, jangan cuma ngomong, bilang kanan kirimu Tuhan baik dari dulu. Sekarang bilang kanan kirimu, hati-hati lu. Karena mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Jadi enggak ada guna kan kita hidup ini mau pencitraan toh. Kalau kita tahu bahwa ada saksi yang melihat hidup kita. Ngapain mau rohani di gereja? Pelayanan, ya mau apa, khotbah atau apa. Kalau hidupmu itu enggak beres, ya enggak usah pura-pura. Dikatakan ya saksi yang pertama yang pasti melihat hidup kita itu mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Malaikat. Malaikat itu ada loh. Ya. Mengikuti kita, jangan cuma berdoa ini, malaikat aku mau pergi sertai aku. Kau pergi ke panti pijat juga malaikat lihat. Kau kan gak bisa bilang, malaikat tutup mata dong. Kagak. Ada rekaman hidupmu. Ada rekaman hidup kita. Nanti satu saat kita menghadap pengadilan Kristus kata firman Tuhan. Ditanya, kamu pernah selingkuh gak? Demi Allah. Enggak pernah. Ya Tuhan bilang malaikat buka channel 5. Ada rekamannya. Ya jadi bapak-bapak biar istrimu enggak lihat kau. Ingat ada CCTV-nya tuh Tuhan. Yang lebih canggih daripada CCTV manapun. Yang kedua ada malaikat yang melihat. Yang ketiga siapa saksi kita? Pura-pura enggak tahu. Siapa bilang yang kenceng, biasa aja. Nggak usah sambil melotot sama setan. Ini orang-orang sini ya diam-diam tapi giliran gitu ya bersemangat ya. Saksi kita yang berikutnya itu setan. Setan bisa lihat kita tapi kita nggak bisa lihat. Ada yang bisa lihat setan jadi?
Ada loh, orang Kristen sukanya lihat setan terus. Ya, ada saudara, banyak ya. Sampai saya bilang, kau ini lihat Tuhan gak pernah, lihatnya setan terus, temenan kali ya. Saudara, kita tuh gak bisa lihat setan. Ya, tapi setan bisa lihat kita. Dan kerjaannya setan mendakwah kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang habis pelayanan di sini nyanyi, main musik, khotbah, lalu kau pulang, kau bersinah. Setan lihat, dia rekam, lalu dia datang sama Tuhan, ini loh Tuhan, pelayanmu yang mengaku-ngaku hambamu. Ya ini loh Tuhan rekamannya. Hello, ayo kita berjuang. Ya, pertahankan kemerdekaan yang sudah Kristus berikan itu. Makanya ayat ini berkata, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita untuk dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata ada satu hal yang sangat menjadi penghalang, penghambat dalam kita ini memenangkan perlombaan iman sampai pada garis akhir, yaitu apa? Beban dan dosa. Kenapa kita harus tanggalkan itu? Karena itu akan merintangi kau mencapai garis akhir. Tanggalkan ya beban dan dosa kita. Jangan bermain-main dengan dosa. Ada satu pelayan Tuhan ngomong sama saya, Bu saya mau konseling, kenapa? Saya ini kan WL di satu gereja, saya diskors sekarang. Kenapa kamu diskors? Orang gereja sekarang sok suci. Saya ini padahal Bu, jadi saya ini diajak meeting sama temen. Saya itu nggak tahu, saya datang, ya dikasihlah alamat buat meetingnya. Ternyata itu di Kemang. Terus ya saya datang, ya makanya kok agak malaman. Saya nggak tahu ternyata di situ itu night club. Terus saya tuh ya dikasih minum lah, ya. Saya minum Bu, ya. Saya dijebak. Oh jadi waktu kamu minum wine itu rasanya teh tawar. Kan kalau dijebak gitu ya, nggak tahu kan rasanya. Terus akhirnya saya minum Bu, lagi saya minum difoto sama teman saya. Dia iseng lah diupload di story apa mana, ketahuan sama ketua komsel saya di gereja. Akhirnya saya diskors Bu. Ya nggak apa-apa, memang kamu berarti ya harus menjalani skors itu. Ya gini ya Bu ya, orang Kristen, orang gereja itu sekarang sok rohani banget. Padahal zaman dulu Yesus itu duduk sama pelacur dan orang berdosa. Saya bilang, kau tuh jangan putar-putar balik ayat ya. Tapi nggak ada di ayat di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Itu pelacur yang datang sama Tuhan Yesus karena dia mau bertobat. Lagian zaman dulu pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacur. Kalau sekarang pelacur duduk sama WL atau pendeta yang berubah siapa? Jawab. Jawab, gak usah malu, ngomong. Sok kamu ya. Saya bilang kau jangan putar-putar balik ayat. Zaman dulu beda, Yesus duduk sama pelacur yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang pendeta duduk sama pelacur. Saya enggak ngomong ya, untung enggak ada Pak Yosua, Tapi Pak Yosua tidak pergi ke tempat bagi Tuhan. Lah kalau sekarang saya bilang pelayan Tuhan itu ada kriterianya. Ya kalau kamu sudah melayani Tuhan, janganlah kau pergi-pergi ke tempat dugem-dugem begitu yang isinya ya semuanya begitu. Kau sudah harus menjadi contoh. Amin. Ya, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya saya pernah diajak rapat dulu Natal sama pengusaha. Makanya saya lihat rapatnya jam 9 malam. Dikasih alamat ya, saya datang sama suami saya. Ini kok tempat gelap ya. Saya masuk, ada cabai-cabean di situ. Ya, saya ke sana ada terong-terongan. Saya masuk lebih dalam lagi, ada terong dicabein. Waduh, bahaya ini tempat saudara. Ya. Saya bilang sama suami saya, ini tempat apaan say? Suami saya bilang, ini night club. Lah kok kita pendeta diajak ke sini? Nggak lama datanglah pendeta-pendeta lain. Lalu pengusahanya bilang, silakan ya, kalau mau buka wine juga bisa. Ya pendeta-pendeta yang belum pernah rasa wine kali, ya buka. Saya bilang sama suami, kita pamit yuk. Kenapa? Bukan apa-apa say, tiba-tiba ada rahasia. Terus KTP kita diminta semua.
Terus polisinya bilang, pendeta. Tanda-tanda akhir zaman. Kenapa pendeta ada di nightclub? Lalu saya pamit pulang. Pengusahanya bilang, ibu belum makan. Enggak, saya makan di rumah aja Pak. Nanti kasih tahu hasil rapatnya apa, saya enggak ikut rapatnya. Ya, jangan saudara. Di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi yang berikut siapa? Satpol PP. Amin. Itu juga saksi. Ya coba kalau kita semua ketangkep di situ kena razia. Astagfirullah. Terus polisinya kenal saya lagi, Ibu Debbie Basir. Ibu saya tiap hari ikut mesbah doa ibu loh. Wah cilaka 12 pas. Saya mempermalukan nama Tuhan saudara. Ya ayo kita harus sadar. Makanya tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Untuk menang sampai akhir perlombaan. Masuk surga itu enggak gampang. Saudara masuk ke istana presiden aja enggak gampang loh. Coba besok saudara ke istana presiden. Saya mau lihat bisa masuk enggak? Ya, enggak bisa. Prosedurnya itu ditanya, lu ngapain mau ke sini? Ada perlu apa? Ya. Harus dengan pakaian yang rapi, dengan tujuan yang jelas. Lah kok masuk surga sembarangan? Surga itu mulia, lebih mulia dari istana presiden. Jangan main-main saudara. Lalu dikatakan ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita bisa menang sampai garis akhir waktu kita ini terus berlomba menanggalkan beban dan menanggalkan dosa dengan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Jangan matamu tertuju pada masalahmu. Saya tahu banyak suami saudara yang selingkuh. Banyak orang datang sama saya cerita suaminya selingkuh. Tapi kalau kau lihat terus itu lama-lama kau stres. Amin. Gak usah lah saudara. Ya, lihat Tuhan saja, amin. Mungkin banyak yang disakiti oleh anaknya. Tidak usah kau terus dalam persoalan itu berlarut-larut. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa engkau untuk bahagia selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya janganlah. Saya sakit hati Bu, kenapa? Saya dikata-katain Bu sama adik saya. Dikatain apa? Sini saya baca ini Bu, saya masih simpan omongannya dari 1 tahun lalu. Dia kasih lihat saya, ini loh Bu, tiap hari saya baca ini Bu. Saya bilang, Ibu, ya makanya Ibu sakit jiwa. Ya Ibu terusin aja, lama-lama Ibu gila loh. Alkitab bilang, renungkanlah firman Tuhan siang dan kenapa kau renungkan itu perkataan yang maki-maki kau. Memang kau dasar gak tahu diri, udah tua gini-gini. Dia renungkan itu siang dan malam. Dia ingat, ini loh Bu, makanya saya sakit hati tiap kali saya baca ini Bu. Sehari 3 kali saya baca. Oh gila kau sebentar lagi. Saya juga lama-lama stres loh dengan orang-orang Kristen ini. Masalahnya, aduh Tuhan Yesus. Saya itu sampai nangis sama Tuhan. Belum pernah ada yang datang sama saya. Bu, saya punya masalah berat apa? Saya mau diusir karena nama Yesus. Saya mau dibunuh. Belum pernah saya dapatkan. Adanya apa? Bu, saya mau bunuh diri. Kenapa? Pinjol. Aduh. Urusannya kalau gak pinjol, sakit hati, kepahitan, kecewa. Terus mau konseling lagi, saya bilang kau kan sudah tahu jawabannya toh. Ya, jawabannya apa? Mengampuni, sudah mengampuni. Kau konseling sama semua pendeta juga tetap jawabannya sama. Jadi lebih baik kau melihat kepada Yesus. Tapi sekarang orang Kristen itu memang masalahnya itu dicari-cari saudara. Ya ada orang konseling sama saya, Bu, istri saya lari. Kenapa istrimu lari? Makanya saya suruh pulang lah. Gak mau dia pulang. Lah pasti Bapak ada salah. Salahnya Bapak ini apa? Ya memang sih saya sudah 2 bulan ini gak kasih dia duit. Saya bilang udah bagus kau gak dikasih kopi sianida Pak. Istrimu 2 bulan kau gak kasih duit. Lah terus dia belanja buat makan apa? Ada ibu-ibu datang sama saya.
Bu Debbie, saya bersyukur loh sama ibu. Saya tadinya mau cerai sama suami saya, nggak jadi bu. Saya berterima kasih waktu saya lari ke Bali, ibu yang temani suami saya terus tiap hari. Saya kaget saudara, siapa yang temani? Ibu. Jangan sembarang bicara ya bu. Saya enggak pernah loh temani suami orang. Maksudnya khotbah ibu ngomong yang jelas. Ini ada suami saya di sini. Ya ibu tuh kalau bicara tolong ya. Yang khotbah saya, iya bu itu maksud saya. Jadi saya tuh udah mau cerai sama suami, ibu tahu. Suami saya ini kasar, galak, tukang bentak, pelit. Ibu tahu saya kalau pergi ke pasar tiap hari diantar sama suami saya. Sampai orang di pasar bilang, "He's so sweet banget ibu. Kami tidak pernah melihat loh suami antar istri tiap hari ke pasar." Istrinya bilang, "Kamu tahu kenapa dia antar saya? Karena dia gak mau kasih saya uang. Kembalian 2.000 saja dia ambil." Kasihan ya. Jadi don't judge a book by. Kasihan loh. Orang lain lihat, so sweet banget ya. Dia pagi diantar ke pasar padahal karena pelit. Akhirnya saudara, istrinya bosen, sudah tukang marah, maki-maki, emosian, pelit. Istrinya pergi ke Bali ke anaknya. Saya mau cerai bu, udah gak kuat saya sama dia. Waktu dia pergi, suaminya baru terasa kehilangan. Gak ada yang masakin, disitulah dia bujuk istrinya pulang, istrinya gak mau. Lalu dia mulai cari-cari khotbah di YouTube, dia ketemu khotbah saya. Dia dengerin khotbah saya, dia mulai diubahkan. Dia WA istrinya, "Sayang, pulang sayang, aku sudah berubah." Istrinya gini, pret. Istrinya bilang, "Tuhan aku minta tanda. Kalau suamiku berubah, enggak usah tanda apa-apa." Bukan dia tanda berbahasa roh sama saya, tidak. Dia transfer uang. Itu berarti dia sudah benar-benar bertobat. Ternyata kadang tanda itu tidak usah jauh-jauh ya. Ada ibu yang berteriak, "Betul." Kayaknya curcol ya. Tolong suaminya dengar. Lalu saudara, besoknya dia WA lagi, "Sayang, aku sudah berubah loh. Tiap hari aku nih dengar khotbahnya Ibu Debbie Basir. Mau coba kamu dengar?" Istrinya balas, "Pret." Hari berikutnya dia tanya, dia bilang gini, "Sayang, aku tadi malam mimpi kamu. Di tengah keramaian kamu menangis." Istrinya bilang, "Terus?" Dia tanya, "Uangmu masih ada enggak?" Istrinya bilang, "Kenapa?" "Aku mau transfer uang buat kamu." Ya, minta nomor rekening, dikasih, ditransfer. Istrinya bilang, "Berubah ini. Tapi jangan 1 hari toh. Harus diuji coba. Sampai beberapa hari ke depan." Ya, akhirnya berapa hari kemudian suaminya tanya lagi, "Kamu gimana di sana, baik?" "Aku tadi udah transfer lagi ya." Istrinya bilang, berubah. Istrinya pulang. Ketika pulang ternyata benar-benar suaminya udah diubahkan. Lalu mereka disatukan Tuhan. Istrinya bilang, "Sampai sekarang saya sama suami tiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie di YouTube. Kami mau berterima kasih bu, kami tidak jadi cerai." Makanya jangan ada suami yang ya, mari saudara. Sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi ini masalah biasa. Asal mata kita ini tertuju kepada Yesus. Nggak usah alay lebay. Merasa diri ini sudah paling menghadapi masalah yang paling beban. Apalagi generasi sekarang itu. Baru umur belasan tahun, 20, 21, 22. Sudah langganannya psikiater. Sudah jadi langganannya psikolog. Nggak ada di sini ya. Astaga Tuhan. Belum berumah tangga loh. Udah bolak-balik ke psikolog. Coba saudara. Sehatkan jiwamu loh. Jangan jadi punya mental yang paling menderita. Aku tuh paling menderita. Coba kamu datang sama Tuhan. Ya apapun masalahmu. Ketika kamu sadar bahwa Tuhan mencintaimu. Maka kamu akan bisa melepaskan semua beban di hidupmu. Bilang, "Aku bisa Yura." Orang tua tidak ngerti. Cuma kita anak-anak muda saja. Bisa Yura, bisa. Jadi jangan bilang tidak bisa. Ketika kau datang sama Tuhan, bisa. Katakan, amin. Ayat yang ketiga berkata di sana,
Ingatlah selalu akan Dia yang apa? Yang tekun, ya, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi nggak usah alay lebay. Bilang kanan kirimu, nggak usah alay lu. Bilang, ya, nggak usah alay lu. Masalahmu itu belum berat. Ya, tidak ada persoalan kita yang lebih berat dari apa yang Yesus tanggung. Katakan, Dia sudah membuktikan, saudara. Dia pikul semua dosa kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan kutuk. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran kita. Jadi tidak usah merasa terlalu berat. Ayat ini berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Belum toh? Ada di sini yang keringat campur darah? Iya, belum. Karena kita depresinya belum sehebat yang Yesus alami. Kita punya Tuhan yang menjadi teladan. Dia Tuhan yang pernah turun dari menjadi manusia. Kenapa? Satu kali ada orang tanya saya, bukan agama Kristen, Bu, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia jadi manusia? Saya bilang, supaya kau tidak alay, Pak. Dengar ya jawaban saya. Supaya kau tidak alay. Loh, kenapa Ibu jawab begitu? Karena Dia Tuhan yang turun menjadi manusia, merasakan semua kelemahan yang kau alami. Yesus pernah merasakan semuanya. Di mana di titik darah yang terakhir Dia keringatnya itu campur darah. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah, menanggung depresi tingkat tinggi. Bapak sudah pernah mengalami enggak keringat campur darah? Belum sih, Bu. Kau tahu kenapa Yesus jadi manusia? Kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi manusia, yang merasakan setiap kelemahanmu. Jadi jangan kau berkata, sudah 30 menit ya? Baru 5 menit ya. Haleluya, cepat sekali. Tapi saya harus ke Plaza Indonesia, saudara. Karena saya ada jadwal di sana. Ya nanti ya datang minggu depan. Saya ada di sini ya, Bu ya. Minggu depan pagi kayaknya. Ya, jadi saudara ya kita melihat bahwa ya memang sudah habis waktunya ini. Betul, saya kira tadi jam itu rusak loh. Kenapa tinggal 2 menit? Emang sudah lama saya bicara ini? Belum loh. Tapi sudahlah saudara ya, kita tidak boleh melawan waktu yang sudah diatur di situ. Ya, jadi di sini dikatakan ayo ya tidak usah alay lebay, berjuang sampai di titik penghabisan. Tanggalkan beban dan dosa, buang semua persoalanmu dengan mata yang tertuju kepada Yesus supaya kita mengalami kemenangan, karena surga yang mulia itu hanya untuk orang-orang yang mau bayar harga. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Saya berdoa untuk setiap kita boleh beroleh kekuatan. Ya, ketika Tuhan datang, kita mau berkata, Tuhan kami ini akan menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Biar Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Biar Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Biar hati kami terus tertuju kepadamu. Setiap persoalan, beban, masalah yang kami alami, kami tahu Tuhan Engkau sudah melewati yang lebih berat dari itu. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat iman kami goyah. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami membawa roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara, saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk merenungkan hidupmu. Kalau ada yang perlu engkau bereskan dengan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Bilang di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak mau kalah di dalam pertandingan iman kami. Sebab Engkau sudah beri kami kemenangan. Engkau sudah beri kami pemulihan Tuhan. Kami tidak akan kalah dengan persoalan dan beban hidup yang kami alami. Biar mata kami terus tertuju kepada salib-Mu Bapa. Kau memberikan kami sebuah teladan. Kau memberikan kami sebuah kepastian. Karena itu Tuhan, jadikan kami pemenang-pemenang.
supaya kami juga bisa memenangkan orang-orang yang lain yang masih dalam keterikatan. Dan hidup kami Engkau pakai di hari-hari terakhir ini untuk menjadi berkat dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin. Puji Tuhan. Pastor Debbie send her warm regards dan izin karena sudah ditunggu di ibadah berikutnya. Maka dari itu Pastor Debbie tadi langsung jalan. Tapi kita percaya biarlah kita terus mendoakan setiap pelayanan Pastor Debbie terus penuh kuasa, penuh momen di mana banyak orang akhirnya bertobat dan mengenal Yesus. Amin. So kita doakan biar juga bisa sampai di ibadah berikutnya di tepat waktu. Dan ada beberapa informasi tambahan untuk minggu ini. So we will have our flock gathering, the second one, on Saturday the 24th. So buat semua yang berjiwa muda, yang youthful spirits, you are most than welcome to join us. Dan kita minta dengan kerendahan hati kerjasama semua untuk mendaftarkan atau registrasi. Karena Meet the Reality yang kedua, acara Gathering the Flock akan dilakukan di 7 Speed Coffee, Panglima Polim. Dan ada beberapa informasi tambahan yang perlu diketahui juga. Maka dari itu, please take time after the service to connect. Atau mungkin if you want to take home the invitation, the flyer like this one, you can, you should. Dan mungkin kalau sekarang ada beberapa nama yang teringat, mau itu keponakan, mungkin anak, teman-teman dari anak-anak bapak ibu, yang mungkin this is something for them. Karena seringkali gereja melakukan youth gathering di setting gereja. Nah, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, di mana kita mau membuat suasana yang tetap aman dan nyaman, tapi kita mencoba untuk lingkungannya mungkin lebih common, di mana mungkin mereka bisa merasa untuk okay, this is not a churchy thing, tapi kita percaya bahwa it's a valuable thing because we will share values of Christ. Dan tentunya kita punya kerinduan untuk bisa melayani semua youthful people yang akan join di Meet the Reality. Dan kita akan membahas banyak sekali topik-topik yang mungkin nowadays is not really easy to talk about. So kita mencoba untuk menyiapkan wadah yang aman, yang safe. Dan kita juga akan ada session music, there will be coffee, there will be fellowship, tapi there will be also real talks. So Pastor Josh dan Sister dan semua tim The Flock will be there. So if that is you, or if you have someone in your family that would like to join this, please take it home. Don't forget untuk nanti dikasih, tapi this you can also get in electronic version. So make sure you send it untuk yang maybe now mungkin pop up nama-nama, karena kita percaya everyone needs Jesus, okay? So this is a different method, but the principle of meeting Jesus is the same. So I hope the Flock Meet the Reality bisa juga menjawab kebutuhan para youth. Amin. Dan satu informasi tambahan untuk para ladies khususnya. Para ladies, can you wave? Because from here it's very dark, so I don't really see your faces. So can you wave? Okay. So for all the ladies, please note down that on the 29th we will have our Women Fellowship. Dan Pastor Yolanda udah more than happy untuk berkenalan dengan semua FLC Forward Living Women. So please take time to register kalau belum sempat mendaftar. Untuk yang sudah mendaftar, thank you so much. Sekali lagi kita dengan kerendahan hati mengundang setiap ladies untuk bisa join dan mendaftar. Karena ada beberapa informasi tambahan yang perlu diketahui. Maka dari itu kita perlu registrasi setiap ladies supaya kita bisa pastikan bisa mengikuti Women Fellowship dengan nyaman. Dan kita percaya
this is a great thing. So even if you yourself think, aduh pas nih waktunya bentrok, tapi I'm very confident that you have fellow ladies that you can invite. So mungkin kalau kita berhalangan, kita mungkin bisa extend this invitation ke para ladies yang lain. Dan kita percaya this is a place juga for women, then everybody is welcome. So please extend the invitation. Don't forget to mark your calendars. Dan tentunya salam hangat juga dari Pastor Josh. Pastor Josh mestinya memang ada jadwal khotbah hari ini. Tapi pertengahan minggu kemarin Pastor Josh diundang untuk please bisa tolong isi khotbah di Grow. Dan Grow itu hari ini merayakan their anniversary. So because it's a special service and it's our friend juga, so Pastor Josh akhirnya okay, I will join your service. Maka dari itu juga hari ini thank you to Pastor Debbie yang akhirnya more than happy juga untuk join in. So warm welcome, salam hangat bagi semua FLC family dari Pastor Josh. He will be coming back I think once he's done. So he will be back here around after the service. Tapi untuk semua yang mungkin hari ini belum bisa berkenalan atau bertemu langsung, Pastor Josh sends his regard and thank you so much. Tadi juga ada beberapa new faces. Mungkin kalau tadi mungkin a little bit shy, kita undang juga setelah ibadah ini untuk bisa berkenalan satu sama lain, untuk kita bisa connect, supaya kita juga bisa bangun keakraban, bangun kekeluargaan. Dan kalau Bapak Ibu perlu bantuan doa, dukungan doa, kita juga happy to pray with you, happy to pray for you. Dan kita percaya bahwa dengan doa banyak hal yang kita percaya Tuhan jawab. Amin. So kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk semua volunteers FLC. You guys are amazing. Mungkin if you have time later after the service and you see them, you can also give your appreciation. You know, sometimes buat kita mungkin gak seberapa untuk say thank you, tapi buat yang melayani, it means a lot. If you say that, hey, thank you ya, karena kamu juga melayani kita punya experience yang baik hari ini di ibadah ini. So, biarlah kita selalu merajut kebersamaan, satu keluarga dalam Tuhan di Forward Living Church. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Thank you Lord Jesus, terima kasih Bapa untuk what a beautiful Sunday, what a beautiful service. Thank you Holy Spirit for being here with us. Thank you Father that we can be in your presence, that we can feel truly the goodness of the Lord. Dan biarlah kita terus diingatkan untuk menjadi berkat dan bersinar berdampak dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan untuk semua ibadah yang hari ini sudah boleh kita jalankan. Biarlah semua dapat perkenanan daripada-Mu. Biarlah kita terus dipakai menjadi alat-Mu. Biarlah kita terus dipakai di tempat ini dan dimanapun kita berada untuk bersinar dan berdampak seterusnya Tuhan. Kita berdoa khususnya juga untuk Pastor Debbie. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Nya Tuhan di tengah kami. Biarlah semua benih firman Tuhan kita percaya tidak ada yang akan sia-sia. Berikan kami terus hikmat daripada-Mu supaya kami terus memahami, supaya kami mengerti apa yang harus kita lakukan dengan firman yang baru kita terima. Biarlah firman itu menjadi bukan hanya perenungan, tapi kita bisa punya kemampuan untuk diingatkan kembali, untuk mengaplikasikan hal-hal yang baik sesuai firman-Mu, seperti Kristus di kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah terus dan terus kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali di setiap area kehidupan kita. Kita berdoa juga buat semua volunteers FLC. Terima kasih Bapa for their hearts. Thank you Lord for their souls, for their spirit. Biarlah mereka terus dan terus dipakai lebih luar biasa lagi. Tuhan berikan mereka damai, sukacita. Dan terima kasih kalau mereka sudah dipakai untuk menjadi teladan buat kita semua. Diingatkan kembali bahwa because of their goodness that they feel in their life, they want to give back to you. Dan biarlah terus dan terus
kerinduan mereka untuk melayani-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk tempat ini, biarlah terus tempat ini dikuduskan, biarlah tempat ini menjadi tempat pertobatan buat jiwa-jiwa yang terhilang, biarlah tempat ini menjadi tempat penghiburan buat yang perlu pertolongan, biarlah tempat ini bisa menjadi a place of comfort, a place where people can pray, where they can see that in the midst of your presence, a lot of things are happening, where they can see and testify that there is miracles still happening and will be happening today, forevermore. Dan marilah angkat kedua tanganmu jemaat FLC, pulanglah dengan sukacita dan antusias berkat kasih dan damai Yesus yang menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Kita percaya, aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Have a blessed Sunday. God bless you.